Tes, tes, tes. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Neni ya. Dengar baik, Bu? Didengarkan dengan baik? Ya, Ya, alhamdulillah. Oke. Bentar kita nunggu 1, 2, 3 menit ya untuk yang lainnya biar masuk dulu. Nanti 5 orang kita bisa mulai. ya, makasih. Assalamualaikum. Selamat datang Bu Sri Sumarti. Waalaikumsalam. Sehat, Bos. Apa kabar Bu Sri? Sehat Bu? Semarang panas ini ya Bu ya. Ini lagi di Jogja nih. Oh, aduh di Jogja apa enggak lebih panas? Karena kemarin Merapi meletus. Tidak, wong daerah Magelang sing kena. Oh ya, ya udah. Alhamdulillah. Ya, langsung saja dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Mohon untuk peserta di apa namanya mikrofonnya di off-kan terlebih dahulu biar tidak mengganggu. Nanti akan kita beri waktu untuk apa ya untuk bertanya atau untuk berdiskusi. Oke, langsung saja kita mulai. Alhamdulillah kemarin sekali kita melakukan pertemuan secara virtual lewat Zoom ya tentunya. Jadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang probiotik. Sekarang adalah kita menginjak ke prebiotik.
Jadi apa prebiotik itu? Jadi kalau secara detailnya penjelasan secara ilmiahnya ada di materi Telegram. Nah, tapi kita perlu menjelaskan dengan bahasa ya bahasanya tidak intelek ya, karena sederhana itu bisa diterima di semua kalangan masyarakat, nah, baik yang eh, apa yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, nah, baik yang pejabat ataupun pedagang, buruh itu bisa menerima semuanya. Ya, prebiotik itu kalau ibarat digambarkan, dijelaskan dengan secara sederhana adalah makanannya probiotik. Jadi prebiotik itu makanannya eh, apa mikroba baik ya, bakteri baik. Nah, jadi eh, ketika kita dalam kehidupan kita itu jangan mengkonsumsi prebiotik. Biasanya prebiotik itu berasal dari apa? Sesuatu yang alami ya, seperti buah, sayur, rempah-rempah. Nah, apa rempah-rempah kok bisa ya, kayak bawang ya kan, kayak bawang, berambang bawang dan segala macam itu ya, bawang merah, bawang putih dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah makanannya probiotik untuk dia bisa berkembang, untuk dia bisa apa namanya? Ya berkembang biak sehingga menjadi kuat. Nah, karena kita hidup di zaman modern tentunya ini sangat ambigu ya, sangat bertentangan. Kita jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat atau berjenis prebiotik. Karena apa? Makanannya yang seringnya adalah makanan instan. Nah, makanan instan, makanan yang sudah diawetkan sehingga eh, mengalami penurunan jumlah bakteri baik yang ada di saluran cerna tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga kita mudah sakit, sering sakit. Kemudian apa? Penyerapan daripada mineral, absorpsi mineral seperti zinc, fosfor, apalah ya, zat besi dan segala macam seperti yang materi yang diterangkan kemarin itu kurang maksimal diserap oleh tubuh. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya manusia itu mempunyai banyak gangguan atau gangguan kesehatan, gangguan eh, sakit lah ya, sakit atau gangguan kesehatan. Nah, oleh karena itu tentunya kita sebaiknya selalu eh, melakukan diet makanan yang alami supaya tubuh kita, di dalam tubuh kita khususnya di saluran cerna, eh, jumlah daripada bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita itu terpelihara. Nah, jadi tugas-tugas mereka juga bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, eh, saya harap bisa dipahami dengan penjelasan yang sederhana ini. Nah, kemudian kita mengenal adalah simbiotik. Jadi simbiotik ini yang nanti kita praktekkan, kita buat sebagai minuman itu kita sebut simbiotik. Jadi ketika probiotik dan prebiotik digabungkan jadi salah satu, kemudian menjadilah minuman kesehatan, minuman probiotik. Suatu contoh sederhananya adalah ketika kita memiliki starter probiotik, kemudian dicampurkan dengan buah-buahan, entah nanas, entah lemon, entah anggur, ya apa saja ya. Umpama ini hanya umpamanya saja, contohnya saja. Kemudian kita gabungkan dengan menjadi satu, kemudian ditambah komposisi-komposisi lain seperti air, seperti gula. Nah, itu kemudian ditutup, diperam, apa namanya, dibacem atau difermentasi selama sekian hari tertentu, umpama 2 hari lah, 2 hari itu sudah terjadi fermentasi, sudah terjadi aktif bakteri probiotiknya itu sudah aktif. Nah, sehingga akan mempengaruhi daripada
air daripada minuman yang kita buat tadi, sehingga air itu berasa sedikit asam, ya kan, asam, kemudian sedikit keras, nah, seperti itu. Seperti alkohol, umpamanya seperti itu ya. Jadi minimal 2 hari, yang bagus 1 minggu lah. Seumpama terjeleknya setahun, nah itu enggak apa-apa. 2 tahun enggak apa-apa, 3 tahun enggak apa-apa, 5 tahun enggak apa-apa. Karena apa? Seperti di pasar di pasar perdagangan minuman keras alkohol itu, alkohol yang kita beli buatan tahun 2020 dengan alkohol yang kita beli eh, yang dibuat ketika zaman perang atau tahun 2060 atau 2070, itu harganya mahal yang buatan tahun 1960 dibandingkan dengan 2020 lah. Karena memang kuat, jadi memang tidak basi, karena ya itu tadi tidak basi tapi fermentasi. Nah, kalau yang basi itu sudah muncul koloni bakteri jelek, bakteri jahat, sehingga basi. Nah, kalau koloninya kuat, probiotiknya kuat, maka tidak akan muncul bakteri jahat atau bakteri yang jelek yang membuat busuk, yang membuat basi. Nah, seperti itu. Salah satunya supaya probiotiknya kuat, ya, berkembang biak baik, dan menjadi koloni yang kuat, salah satunya diberi air kelapa. Jadi air kelapa itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat strain bakteri yang kita gunakan. Nah, seperti itu. Jadi nanti akhirnya ujung-ujungnya itu apa? Kita membuat suatu minuman eh, minuman probiotik itu sebenarnya simbiotik. Jadi minuman probiotik itu sebenarnya adalah simbiotik itu tadi, tapi untuk brandingnya memang lebih keren menggunakan probiotik. Jadi kan jarang yang ditulis minuman simbiotik, kan gitu jarang. Jadi yang ditulis pasti minuman probiotik terbuat dari buah-buahan dan bla 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 untuk kesehatan ini dan itu, umpamanya seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika memproduksi itu apa? Ada yang terbuat dari buah bit, ada yang terbuat dari lemon. Komposisi-komposisi itu sebenarnya ada dasar-dasar, termasuk salah itu di pelatihan ada 75 resep, tapi peserta pelatihan semua juga boleh mengembangkan dengan sendirinya, melakukan observasi, ya kan, melakukan observasi terus ketemu resep yang bagus dan minumannya itu enak, ketika diminum itu sudah badan terasa hangat, badan terus berkeringat, jadi segar. Nah, itu enggak apa-apa, silakan. Nah, toh yang memang mau menggeluti dunia probiotik ya, itu kan terkadang mendapatkan rezeki dengan sendirinya. Allah memberikan rezeki lewat itu, ya akhirnya tidak apa-apa. Yang ada dari panjenengan semua nanti ada apa, jadi juragan minuman kesehatan probiotik, boleh tidak apa-apa, jamu probiotik boleh tidak apa-apa. Nah, kita kan hunus ya, hunus itu apa? Hunus itu ya siapa tahu, kan nggak ada yang tahu siapa nanti yang jadi sukses, jadi pengusaha minuman kesehatan, ya itu kan kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi lakukanlah beberapa observasi, percobaan-percobaan untuk mendapatkan minuman yang bisa diterima pasar, minuman yang bisa diterima masyarakat, sehingga laku. Jadi tidak hanya untuk kalangan sendiri. Jadi kalau sudah seperti itu, ya harus mengikuti aturan permainan di negara kita, seperti harus melakukan apa, penelitian-penelitian, pengecekan-pengecekan, sertifikasi-sertifikasi, sehingga pada akhirnya mendapatkan izin edar dari BPOM, BPOM ya, BPOM, sehingga minuman itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Oke, saya buka sesi tanya jawab, barangkali siapa, silakan nyalakan mic-nya yang mau bertanya atau berdiskusi.
Pak Anang, Bu Sri, siapa saja ini pesertanya? Barangkali mau bertanya dulu. Bu Lutfi, Bu Neni. Untuk minuman yang bersifat hangat itu bahannya apa, Bos? Jadi gini, kalau kita berbicara sifat termal itu sifat daripada energi minumannya, ya tentu kita juga mengenal ilmu herba juga. Jadi kalau dari dasarnya susu yang dibuat fermentasi seperti yogurt, seperti kefir, tentu sifatnya akan dingin. Nah, akan tetapi ketika yang buat minuman probiotik itu asalnya dari ginseng, dari jahe, dari kunir, temulawak, tentu itu nanti akan menjadi sifat yang hangat atau panas. Nah, seperti itu. Nah, oke. Begitu Bu, tergantung daripada sumber yang difermentasi. Begitu. Cuman kalau probiotik itu kan sudah non alkohol, tapi kalau ketika menggunakan teknik fermentasi yang menggunakan ragi alkohol, tentu itu menjadi panas minumannya. Meskipun berasal dari anggur, meskipun berasal dari leci, dari nanas. Nah, eh, akan tetapi menjadi bersifat panas setelah menjadi arak atau setelah menjadi alkohol. Seperti itu. Semoga bisa dipahami, Bu. Tapi aku bikin anggur yang starternya pakai starter asli itu non alkohol. Oh ya, nah, berarti sifatnya dingin. Panas, Iya, menghangatkan. diminum panas, betul kan? Karena kan bakteri probiotik itu kan mengandung asam asam apa itu namanya. Nah, itu yang terkesannya panas, tapi sejatinya tetap dingin. Saya tidak percaya, belum pernah nyoba. Bisa orang keringetan. Oh gitu. Ya, oke. Nah, tentu kalau secara teorinya seperti itu, adapun praktiknya kan ya bolehlah mungkin eh, praktik apa Iya, namanya? memang pengolahannya 2 kali dan eh, lebih ribet. Oh gitu ya. Jadi gini Bu, teori itu kan sekedar teori dan bisa menuntun kita. Tapi kemudian di prakteknya kan tentunya yang berpengalaman, yang sering produksi, yang apa namanya pengusahanya kan itu yang lebih memiliki pengalaman yang lebih daripada hanya sekedar teori. Mungkin seperti itu. Tapi kalau secara teorinya tetap tergantung tergantung sumber daripada yang apa namanya yang dibuat eh, apa minuman probiotik. Oke, seperti itu. Itu mungkin caranya sama dengan bikin anggur yang biasa dibikin di luar itu, cuman starternya yang beda. Karena starter yang siklus itu kan Iya, bisa memakan alkohol. Jadinya a- jadinya anggurnya tanpa bisa non alkohol. iya, oke. Eh, apa namanya? Anggurnya cuman murni anggur ataukah ada yang lainnya barangkali? Anggur murni. Anggur buah anggur aja ya, tanpa ada yang lainnya. Ya. Iya, macam-macam, ada bikin dari stroberi, ada bikin dari apa buah naga, ada Oh gitu. katanya anggur juga. Memang apa ya, pembikinannya lain, dari lebih ribet lah daripada probiotik yang biasa gitu. Oh gitu. Iya, iya, Bu, ya. Ya, bolehlah nanti sambil jalan kita diskusi bareng. Saya kan tidak tahu dan saya juga
tidak menuntut secara detailnya bagaimana panjenengan, tapi tentunya secara keilmuan ya seperti itu tadi. Jadi kalau yang dibuat dari bahan-bahan bersifat termalnya dingin tetap menjadi dingin. Kalau yang dibuat dari bahan-bahan bersifat termal yang panas, hangat, nah tetap nanti minumannya bersifat panas dan hangat juga. Oke, sementara seperti itu. Ya, bisa dilanjutkan di sesi Makasih. berikutnya. Ada yang lain lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian begini, apa namanya? Kita sekarang itu kan terjadi euforia, ya euforia sedikit-sedikit diobati dengan probiotik, ya kan? Entah sakit gangguan napas, entah gangguan pencernaan, itu entah jantung, umpama seperti itu, entah ginjal, sedikit-sedikit probiotik. Jadi jangan disamakan eh, pengobatan herbal dengan probiotik. Jadi probiotik ini hanya minuman kesehatan dengan berbagai manfaat dan peran serta khasiatnya yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi jangan dijadikan menjadi obat karena ketika kita jadikan menjadi obat itu masih dibutuhkan penelitian yang panjang, observasi yang panjang. Nah, konon seperti itu. Jadi anak-anak didik di UGM itu diberi arahan seperti itu. Jadi ketika nanti ada yang bertanya apa namanya sakit sakit ini probiotiknya obatnya apa? Ya itu sebenarnya susah dijelaskan lah. Harusnya kalau sesuai mau yang herba kemudian di probiotik, ya saya susah menjelaskan karena yang dijelaskan belum belajar herba kan seperti itu. Nah, kemudian eh, Nah, sehingga alangkah bagusnya ya kan di luar itu euforia mengobati asam urat, mengobati segala macam lah sampai kolesterol, gagal jantung, gagal ginjal dan segala macam lah. Tentunya kita tidak boleh seperti itu. Jadi sedikit hanya minuman kesehatan saja, minuman kesehatan, minuman kebugaran, minuman untuk stamina, segitu saja. Karena memang kan perannya untuk meningkatkan imun yang seperti itu. Perannya memperbaiki fungsi pencernaan. Jadi kalau kita mau jadikan sebagai obat, ya kan, itu butuh penelitian yang lebih lanjut. Itu yang ngendikan itu kelasnya profesor loh, bukan saya. Jadi tapi yang anehnya di luar itu ada muncul euforia yang sedikit-sedikit apa namanya probiotik. Nah, seperti itu loh. Padahal saya termasuk 2-3 tahun yang lalu itu melakukan pengetesan. Pengetesan setiap ada produk probiotik itu saya minum, Menurut saya ketika saya tidak butuh ya atau ketika belum cocok dengan sindrom tubuh saya, ya tidak ada efek apa-apanya, tidak bisa efek apa mengobati apa gitu yang saya inginkan tidak bisa karena ya ternyata seperti itu. Jadi probiotik itu bukan obat. Nah, kalau jenengan mau fokus ke obat, silakan mendalami belajar herba sehingga tahu pengobatannya. Kalau belajar herba itu tahu herba ini afinitasnya kemana, ke organ apa, fungsinya apa. Nah, seperti itu ada fungsinya ada yang mengusir angin apa patogen eksternal, angin dingin, angin panas, angin lembab. Nah, ada yang fungsinya apa namanya mendinginkan, membuang panas, ya semuanya itu ada ilmunya. Lah, tapi kalau eh,
kalau probiotik tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, seandainya seumpama Bapak Ibu ya mengembangkan ya belajar herba, belajar jamu tradisional Indonesia, kemudian dibikin probiotik, ya silahkan monggo. Sekalian dijual, dibisniskan ya silakan monggo. Itu hak asasi manusia masing-masing, enggak ada masalah lah ya. Jadi yang jelas ikuti SOP minuman kesehatan yang dibisniskan, yang diedarkan di Indonesia itu saja. Ya, kurang 2 menit selesai ini. Ada yang mau dipertanyakan? Jadi ketika membuat starter itu bagaimana harus dikontrol pH-nya. Ketika membuat minuman simbiotik, minuman probiotik sebelum diedarkan ya harus dimasukkan lab, dicek, dikontrol apakah ada timbal logam beratnya, apakah ada abu mengandung abu. Nah, itu kan ada nanti keluar di laporan pemeriksaan seperti itu ya. Jadi agar ya kita punya alasan untuk menjual ini barangnya bagus, sudah dicekkan di laboratorium. Nah, itu tidak ada alkoholnya sehingga tidak sehingga aman untuk saudara-saudara muslim, untuk anak-anak ya kan. Nah, kan jadi repot kalau tidak dicekkan kemudian ternyata ada alkoholnya diminum anak-anak sekolah pada teler kan jadi bahaya. Baik, singkatnya seperti itu saja pertemuan kali ini. Ya kurang lebihnya dilanjutkan di grup Telegram. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Bapak Abdul Basit, Bapak Anang, Bapak Esawira. Saya nyimak aja, Master. Ya, monggo. Fashion by Shopee, stylish setiap saat. Temukan beragam koleksi fashion berikut. Oke, semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum.